Selamat sore. Salam jumpa kembali dengan hambanya, Repren Harnes Daromesa Malibu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Gembala Sidang Perintisan Okumene GPDI Air Hidup di Kampak, Kabupaten Trenggalek. Kita berjumpa walaupun kita tidak melihat langsung, tidak bertatap muka langsung, tapi melalui channel YouTube ini, melalui sarana media ini, saya pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Karena bukan lagi waktunya untuk kita tidak memberitakan kebenaran-kebenaran firman Allah. Yesus akan segera kembali untuk kedua kalinya, menjemput saudara dan saya menjadi mempelai laki-laki, gereja yang sempurna. Dipertunangkannya antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita, yaitu gereja yang sempurna. Saudara dan saya masuk dalam kategori gereja yang sempurna. Baiklah, sebelum kita melanjutkan, sebelum kita dengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, anugerah dan rahmat-Mu, kasih setia-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Tangan-Mu penuh kasih dan penuh kemurahan, dan hikmat-Mu memberikan kami pengertian. Hati kami dijamah oleh-Mu Tuhan, sehingga benih yang kami akan dengarkan, taburan firman Allah yang kami akan dengarkan, tidak berlalu begitu saja, tetapi mendapatkan tempat yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Bapa di surga, urapi dan kuduskan kami, hamba-Mu sebagai pembicara, hamba-Mu sebagai pemberita Injil, dan para pendengar, saudara-saudara hamba-Mu, di mana saja mereka berada Tuhan, melalui channel YouTube ini Tuhan. Kiranya menjadi sarana dan menjadi berkat bagi segala bangsa. Barulah tiba kesudahan-Mu. In Jesus' name we pray. Amin. Hari ini saya akan bawakan hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, Save Injil diberitakan. Tema, judul, topik, Nabi Yunus membelok. Yang saya kutip dalam kitab Yunus pasal 1. Ayatnya yang pertama sampai di ayatnya yang ke-17. Ada kisah yang menarik di situ. Tuhan Yesus membutuhkan saudara ketaatan kita. Segala perintah Tuhan, kita harus taat dan tunduk. Apapun dan bagaimanapun, situasi apapun, saudara dan saya tidak ada otoritas untuk membangkang kepada Yesus Kristus. Taat, patuh, tunduk, dengar-dengaran, itu kehendak Yesus Bapa di surga. Baiklah, tidak berlama-lama, kita buka kitab suci kita yang saya kutip dalam kitab Nabi Yunus pasal 1 sampai di ayatnya yang ke-17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yunus membelok. Yunus tidak dengar-dengaran.
Nabi Yunus tidak patuh. Orang yang tidak patuh kepada Yesus, kepada firman-Nya, maka ingat dan ketahuilah dan camkan dalam diri saudara, pasti kita akan mengalami hukuman. Pasti kita akan melihat Yesus sendiri, Allah sendiri, mengajar kita dengan caranya. Sakit rasanya jika Tuhan yang ajar. Sakit rasanya jika Tuhan yang mensesah kita. Tapi hal itu tidak terjadi kepada saudara jika saudara tunduk dan taat kepada Dia. Yesus mengharapkan, membutuhkan, mendambakan ketulusan kita, ketaatan kita, kepatuhan kita. Dengar-dengaran lebih baik daripada jadi korban. Raja Saul tidak dengar-dengaran. Raja Saul dihukum oleh Tuhan akibat dia tidak dengar-dengaran, akibat tidak peduli, tidak mengindahkan perintah Tuhan. Sangat berbahaya dan ironis di akhir hidup kita jika kita tidak taat, jika kita tidak patuh, jika tidak dengar-dengaran kepada Dia. Ada banyak orang-orang, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan di waktu ada genting, di waktu penyakit menderah, di waktu ada kekacauan, di waktu ada masalah, di waktu ada percobaan, di waktu ketakutan melanda, menimpa, barulah dia menyadari, tahu sesungguhnya ada masalah, ada bahaya di depan hidupku. Sering orang mempergunakan Yesus sebagai pelarian. Tetapi di waktu yang damai, di waktu yang tenang, di waktu berkat berkelimpahan, di waktu sehat, di waktu diberkati, sering kita tidak taat, sering kita lupa segala-galanya. Baiklah, saya bacakan saudara. Dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Dibacakan oleh saudara Reverend Harmes Daromes Samalihu dari Kabupaten Trenggalek. Ayat pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Ada perintah Tuhan melalui firman-Nya. Ditujukan perintah itu kepada Nabi Yunus bin Amitai. Sering kita ada perintah Tuhan, sering ada perintah Tuhan, tapi sering kita mengabaikan. Sering kita tidak konsentrasi akan perintah itu. Ayatnya yang kedua dalam kitab Nabi Yunus pasal 1 ayat 2. Bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara garis bawahi, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku.
Tuhan Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Tuhan Allah memberikan perintah untuk Nabi Yunus berkunjung ke kota Niniwe untuk membawa satu misi. Memperingatkan kota Niniwe, kota yang besar itu, kota yang masyhur itu. Ekonominya luar biasa, orang-orangnya luar biasa. Tapi di mata Tuhan, Niniwe adalah kota yang penuh kejahatan. Maka Tuhan berfirman kepada Nabi Yunus untuk Tuhan memerintahkan Yunus, "Hai Nabi, engkau harus pergi ke kota Niniwe sebelum amarah, sebelum murkaku turun ke kota itu. Karena kejahatannya luar biasa." Saudara pendeta Billy Graham berkata, jika dunia ini akan dibinasakan karena dosa seperti Sodom dan Gomora. Billy Graham dalam khotbahnya, Billy Graham mengatakan kepada jemaat, kepada para pengunjung dalam penginjilan di kota Texas, Amerika, jika Tuhan ingin menghancurkan dunia ini akibat dosa Sodom dan Gomora, lebih dulu Amerika harus meminta maaf kepada Tuhan. Amerika kota yang besar, negara superpower. Kebebasan diberikan di sana. Orang mempergunakan kebebasan berdemokrasi. Tidak heran kejahatan luar biasa di Amerika saat ini. Perkawinan sesama jenis dilegalkan. Para pendeta, para pelayan Tuhan jika menolak untuk mengawinkan sesama jenis, maka akan berurusan dengan hukum. Betapa kejahatan, betapa Sodom dan Gomora dilampaui oleh Amerika, bahkan dunia ini. Tuhan berfirman kepada Nabi Yunus. Tuhan memerintahkan Yunus. Yunus diperintahkan sebagai kunjungan kerja ke kota Niniwe. Saudara dan saya, firman Allah selalu datang kepada saudara dan saya. Dibacakan dan saudara merenungkan apa kata Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pemberita Injil, saya khususnya, saya hanya bacakan tentang Injil ini. Karena ini adalah perintah Tuhan untuk saya bacakan. Karena itulah komitmen saya untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman Allah. Karena tujuan untuk memberitakan firman Allah adalah untuk mendapat pahala kemuliaan. Saya bercita-cita, saya mengharapkan surga yang semawi. Berarti saya harus mengabdikan diri kepada Tuhan. Saya harus memberitakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Saya diwajibkan, diharuskan tidak berkompromi dengan dosa. Saya diharuskan, diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya untuk tidak melakukan dosa. Saudara dan saya juga sama, hal yang sama. Kita bercita-cita untuk ke surga. Tidak ada manusia yang ingin dibinasakan oleh murka Tuhan yang akan datang. Kita mendambakan surga yang semawi. Di sana kita akan bergembira dan berglori, riah bersama Tuhan. Di sana kita tidak akan jumpai lagi penyakit dan air mata, ratap tangis dan penderitaan di sana tidak ada lagi.
namun diberikan kepada orang-orang yang jahat, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak taat, yang tidak tunduk kepada Dia, yang tidak mengasihi Dia, yang tidak bersungguh-sungguh mengiring Dia, bahkan yang cenderung melawan Tuhan, bahkan yang cenderung tidak menghormati firman-Nya. Sudah tersedia, yaitu tempatnya di neraka. Neraka adalah satu tempat untuk penyiksaan sampai selama-lamanya, kekal dan kekal. Tempat itu adalah tempat yang tidak mengenakan. Tempat itu tempat yang mengerikan. Tidak ada orang-orang percaya yang berniat ke sana. Hanya orang-orang fasik dan orang-orang durhaka yang tidak peduli. Dan cenderung juga sering kali kita mengabaikan Tuhan. Sering kali kita melakukan pelanggaran. Sering kali kita melakukan dosa. Sering kali kita berada dalam kelemahan rohani kita. Hari ini saudara dengarkan apa kata firman Allah. Apa kata perintah Tuhan kepada saudara dan saya. Dengarkanlah sabda Tuhan ini. Saya membacakan kepada saudara. Saya pancarkan melalui channel YouTube ini. Masalah tumbuh benih itu urusan Tuhan, bukan urusan saya lagi. Karena saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Saya dan saudara diwajibkan untuk mengiring Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Selama kita hidup di dunia ini, kita gunakan waktu dan kesempatan. Kita boleh mencari ekonomi, kita tidak dilarang untuk jadi kaya, diberkati. Tetapi jangan hal-hal itu yang mengikat hidup kita. Bahkan kita merasa luar biasa hebat ketika kita diberkati dan ketika kita memiliki salah tujuan, salah kaprah. Ini yang Tuhan harus menghendaki, kita harus hindari. Belas kasihan Tuhan besar bagi orang-orang yang cinta akan Dia. Rahmat dan anugerahnya diberikannya kepada saudara dan saya. Di mana posisi saudara? Malam ini engkau dengarkan apa yang Tuhan katakan dalam firman Allah. Kisah yang ditulis dalam kitab Yunus ini. Seorang nabi yang membelok. Seorang nabi yang bernama Yunus bin Amittai. Dia diperintahkan untuk pergi memberitakan bahwa akan ada penghakiman. Entah kenapa, entah mengapa, Yunus tidak respect akan perintah Tuhan itu. Betapa dia seorang nabi yang melawan Tuhan. Sering kita, saudara dan saya, kita melawan. Kita katakan masih ada waktu, kesempatan. Bukankah hidup kita ini misterius? Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari ini, saat ini. Jika saudara sehat, jika saudara dan saya sehat, itu ketahuilah dan camkanlah bahwa itu hanya karena kemurahan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan melebihi daripada hidup kita. Yunus, hamba Tuhan, nabi yang tidak taat akan perintah, akan firman Tuhan. Dan kita akan pelajari apa gerangan yang akan terjadi kepada Nabi Yunus ini. Saudara dan saya, sebelum hal itu terjadi dalam hidup saudara, sebelum Tuhan mempersalahkan kita, dengarkan dengan baik dan seksama apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Buang saja, hilangkan saja
saudara dan saya merasa diri rohani. Baiklah kita menyadari keadaan kita di dunia yang fana ini. Sesungguhnya saudara dan saya hanyalah dari debu. Mati itu pasti. Penghakiman itu pasti. Di ayatnya yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri dari ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis dari jauh dari hadapan Tuhan. Yunus sudah mempersiapkan diri untuk pergi ke negeri Yapo. Sebenarnya diperintahkan ke kota Niniwe, tetapi Yunus membelokkan arahnya. Nabi Yunus membelokkan direction Tuhan untuk satu misi penyelamatan, pergi ke kota Niniwe. Sayang 1000 sayang, Yunus tidak patuh. Nabi Yunus membelok. Saudara dan sayang, seringkali kita membelok. Seringkali kita tidak patuh dan taat kepada Dia. Pilihan ada di tangan kita, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa saudara dan saya. Saudara dan saya diberi kebebasan. Pilihan ada di tangan kita. Yunus memikirkan dia akan jauh dari pengamatan Tuhan. Yunus tidak sadar, Nabi Yunus tidak sadar. Kemanapun engkau pergi, ke bawah ke lubang tanah dimanapun engkau bersembunyi, mata Tuhan akan dapat memantau saudara. Kemanapun engkau pergi, entah apa yang kau buat, entah apa yang kau lakukan, mata Tuhan mengamati saudara dan saya. Diberikannya perlindungan buat saudara dan saya siang dan malam. Dari waktu ke waktu. Begitu baiknya, sempurnanya Tuhan bekerja. Hargailah kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena kesempatan itu terbatas. Sebelum hari naas menimpamu, gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Carilah Tuhan selagi Dia masih sempat kita temui. Ketahuilah bahwa hidup kita, ketahuilah ada masa yang akan memisahkan kita. Ada masa kegelapan. Malam akan tiba. Lihat tanda-tanda zaman. Yesus berjanji akan segera kembali. Dia ya dan amin. Dia masuk, apa kata Yesus? Masuk dalam kategori A1. A1 saya artikan saudara, pasti. Yes. Pasti. Dia pegang janji. Saudara dan saya. Sekali lagi. Firman Tuhan saat ini digembor-gambirkan ke seluruh penjuru bumi ini. Melalui channel-channel YouTube, melalui media-media.
Orang bisa membaca. Orang bisa menyelidiki. Orang bisa tahu kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Sebab itu saudara dan saya, setialah. Setialah seperti Yesus. Kapal Yunus mempergunakan sarana untuk pergi jauh dari penglihatan pandangan Allah melalui kapal. Yunus dibutakan mata rohaninya. Nabi Yunus tidak menyadari bahwa mata Tuhan tertuju ke segala penjuru bumi ini. Mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah biji mata Allah. Wajiblah kita menghormati status yang Tuhan berikan bagi kita. Hargailah penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Bahwa kita, saudara dan saya, adalah biji mata Allah. Ayat keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Tuhan menunjukkan kuasanya. Laut bergelora. Kapal sarana yang dipakai oleh Yunus untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan, untuk tidak melakukan misi Tuhan. Tuhan izinkan badai menerpa kapal sarana yang dipakai oleh Yunus. Saudara dan saya seringkali kita memakai sarana-sarana untuk lemah dari Tuhan, untuk tinggalkan Tuhan. Dan Tuhan punya cara. Saya katakan kepada saudara, jangan undang Tuhan mencambuk. Jangan undang Tuhan menghardikmu. Lebih baik dengar-dengaran daripada jadi korban. Korban yang sesungguhnya. Hati yang patah, hati yang remuk. Hati yang hancur. Tidak kau pandang hina. Tuhan mau saudara dan saya perbanyaklah duduk di kaki Tuhan. Perbanyaklah membantu pekerjaan Tuhan. Harta yang engkau kuasai, uang yang engkau kuasai, itu hanya sementara, titipan Tuhan. Harta yang kita miliki, uang dalam bentuk uang. Firman Tuhan berkata ada saatnya berada kepada tangan penguasa dunia ini. Antikris akan berkuasa secara penuh selama 3,5 tahun. Dan di masa itu saudara-saudara dan saya, firman Allah sudah gambarkan, sudah tuliskan, bahkan dikatakan oleh para hamba-hamba Tuhan. Bahkan Yesus sendiri berkata, masa yang sukar,
penderitaan penganiayaan yang tiada taranya sejak dunia diciptakan. Penderitaan apakah gerangan itu? Namun saudara dan saya bisa terhindar dari penderitaan itu jika kita taat dan tunduk, dengar-dengaran kepada Yesus, setia berbakti kepada Dia, berusaha sedemikian rupa untuk membatasi diri dari segala perbuatan-perbuatan dosa, hawa nafsu dunia ini, hawa nafsu kita. Kita diperintahkan oleh Yesus untuk menekan sedemikian rupa hawa nafsu yang kita miliki, ambisi yang kita miliki. Karena hal-hal itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kau sebagai hamba Tuhan, kau mempunyai gelar. Kau berusaha sedemikian rupa mencari jalan untuk mempunyai gelar. Ketika kau jadi orang pandai secara teologi, kau sudah kombinasikan dengan ilmu yang kau miliki dengan urapan Tuhan itu. Hati-hati, hai hamba-hamba Tuhan. Saya tidak anti saudara ilmu pengetahuan. Saya tidak anti teologi. Tetapi maaf bicara, saya melihat banyak orang-orang yang mempunyai gelar-gelar di teologi. Dia berusaha sedemikian rupa dapatkan dengan cara-cara, baik secara ilegal bahkan legal. Dan maaf bicara, saya mengamati kadang si oknum tersebut khotbahnya khotbahnya ngalur ngidul, tidak tahu arah kemana yang dia maksud. Tuhan mengharapkan dari saudara dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan, alangkah baiknya kalau kita banyak duduk di kaki Tuhan, berserah penuh kepada otoritas Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Dan jika Roh Kudus bekerja, Roh Kudus hinggap, berada dalam hidup saudara sebagai pemberita Injil, maka orang yang mendengarkan, orang yang menerima firman Allah akan disegarkan kembali, dipulihkan. Ada dampak yang besar terjadi. Saya juga mengiritik para hamba-hamba Tuhan. Bagi saya saudara-saudara, apapun pendapat saudara, tapi bagi saya Alkitab ini adalah buku yang penuh kekuatan yang besar. Alangkah pongganya seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan naik di mimbar dan membawa HP dan membacakan firman Tuhan melalui HP. Tidak salah. Tetapi dalam HP itu banyak situs-situs. Iblis bekerja dengan caranya yang licik. Mari kita berhati-hati. Tuhan sedang menampi kita. Tuhan sedang meneropong hati nurani kita. Tuhan sedang mengadakan ujian. Saya tidak akan membacakan firman Allah di mimbar dengan pakai kalau bukan Alkitab, karena Alkitab ini bagiku terkandung kekuatan yang besar.
Saya tidak anti dengan sarjana teologi. Tetapi saya banyak melihat rekan-rekan saya, bahkan tokoh-tokoh gereja kita, pemimpin-pemimpin gereja kita. Khotbahnya tidak berbobot. Khotbahnya tidak dimengerti. Baiklah kita menghindari apa yang dilakukan, apa contoh yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Baiklah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita taat, patuh, tunduk, berada dalam otoritas Tuhan, sehingga kita berkenan kepada Dia. Biarlah Yunus yang melakukan kesalahan itu, dan kesalahan kepada Nabi Yunus itu menjadi peringatan bagi kita. Tiga hari Yunus berada dalam perut ikan. Ikan yang besar diperintahkan oleh Bapa di surga, oleh penguasa surga, untuk bersiap-siap menjemput Nabi Yunus. Dan selama 3 hari dalam perut ikan, Yunus sadar dan Yunus menyerah. Yunus mungkin menangis dan berdoa, meminta pengampunan. Dan Allah kita Yesus Kristus, Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Mengampuni. Belas kasihan Tuhan terjadi kepada Nabi Yunus. Saudara dan saya juga akan mengalami hal yang sama. Tetapi jika pikiran rohani kita selalu kita mainkan, kita jaga sedemikian rupa hati kita, pikiran, mata kita, telinga kita untuk Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyatnya. Maka kita akan melihat mujizat-mujizatnya terjadi. Kita akan tercengang-cengang dan terheran-heran betapa kenapa ini terjadi. Baiklah kita berkata, kemurahan-Mu melebihi daripada hidupku. Ayatnya yang kelima, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu dan meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Awal kru kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus, bahkan nakoda kapal itu, berada dalam keadaan takut. Takut yang menderah, takut yang menghantui. Bahkan nakoda kapal mengeluarkan instruksi pesan kepada awak kapal dan para penumpangnya, termasuk Nabi Yunus, untuk masing-masing berseru kepada Allah masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing pada saat itu. Sementara Nabi Yunus turun dan tertidur, menidurkan dirinya. Dia tidak peduli. Tetapi dalam perjalanan di atas kapal yang berlayar itu, dia menyadari bahwa aku telah melakukan pelanggaran. Aku telah melakukan dosa yang besar kepada Tuhan, akibat aku tidak taat dan patuh kepada firman-Nya. Saudara dan saya,
Dijauhkanlah kiranya hal-hal yang demikian. Karena itu bukan contoh yang baik bagi saudara dan saya. Baiklah kita selalu berada dalam dekapan Tuhan, dalam perlindungannya. Kita berada dalam kontrolnya Tuhan. Biarlah rohnya selalu mengontrol saudara dan saya. Saya melayani 5 jiwa. Sebagai hamba Tuhan saya kecut. Sebagai hambanya saya kecewa. Dombaku tidak bisa mengeluarkan bulunya untuk gembalanya. Tapi bagi saya percaya bahwa hidup mati itu ada di tangan Tuhan. Mengapa aku harus takut, gelisah, bimbang, dan ragu? Bukankah ada ayat berkata, pandanglah burung-burung di udara. Tuhan memberikan makanan. Bunga-bunga yang indah di padang. Di waktu pagi mekar. Waktu sore layu. Hidup kita bagaikan bunga-bunga di padang. Pada waktu kita sehat, pada waktu kita muda, gagah perkasa. Di waktu senja hidup kita semakin hari, usia menderah kita, kita makin layu, pudar, dan hampir-hampir tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya selagi masih ada kesempatan buat saudara dan saya, marilah kita tunduk kepada Tuhan. Marilah kita dengar-dengaran kepada Dia. Marilah kita melakukan pekerjaannya selama hari siang ini. Kau boleh bekerja, kau boleh berusaha, kau boleh kaya. Tapi jangan kombinasikan sama dengan kemuliaan Tuhan itu. Biarlah banyak waktumu buat Tuhan. Karena apa yang engkau kerjakan dengan bersusah-susah di bawah kolong langit ini. Kata Sulaiman Amsal, sia-sia. Dan itu dibuktikan ketika saudara dan saya mati. Engkau tidak membawa harta apapun. Dalam beberapa hari dalam kubur saudara, tubuhmu yang dulu cantik, yang dulu ganteng, yang dulu pintar, yang dulu hebat, yang mempunyai kasta, akan sirna kembali kepada asalnya, debu. Yang ada adalah roh kita. Berpisah dari tubuh kita. Dan roh itu hanya 2 tempat yang akan kita datangi. Ketika Yesus menjadi hakimnya. Sebab itu saudara-saudara dan saya, engkau sebagai jemaat, sekali lagi saya katakan, kalau engkau diberkati Tuhan, buatlah buat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. 1 gelas kecil saja engkau berikan buat hamba-hamba Tuhan, buat pelayan Tuhan. Maka semuanya itu tertulis dalam register Tuhan. Namun jika hal itu saudara tidak lakukan, itu adalah hak saudara dan saya. Ayatnya yang ke-6. Datanglah aku dan mendapatkannya sampai berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berseru kepada Allah, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui siapa. Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka itu. Mereka membuang undi dan Yunuslah kena undi. Tidak ada yang bisa kita bersandiwara di hadapan Tuhan. Sepintar-pintarnya kita, sepandai-pandainya kita mainkan politik, kalau kita melakukan politik yang tidak berkenan kepada Tuhan,
Kalau kita melakukan apa yang tidak benar kepada Tuhan, sepandai-pandainya tupai pasti jatuh. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti jatuh. Yunus kena undi. Yunus ditentukan bahwa dia, karena dia kesalahan itu. Yunus diintegrasi. Yunus didudukan dan ditanya, dari mana asalmu, gerangan, dari mana asalmu, hai Bapak. Dan Yunus melakukan pengakuan bahwa dia adalah seorang pesuruh Allah, alias nabinya Tuhan. Yunus membelok. Nabi Yunus memberontak. Saudara dan saya, dijauhkanlah Tuhan kiranya jika saudara memberontak, membelok. Apapun yang terjadi, iringlah Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, ku mau cinta Yesus selamanya. Baiklah saudara dan saya selalu minta kekuatan daripada Tuhan. Ketika aniaya, kesusahan besar akan terjadi. Ketika kita berada dalam tekanan-tekanan hidup. Bahkan ketakutan datang kepada saudara dan saya. Ingat, Tuhan Allah tidak akan membiarkan kita. Tapi jika kita memberontak kepada Tuhan, kita tidak taat kepada Dia, Tuhan mengizinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yunus sadar, Nabi Yunus sadar. Nabi Yunus mengerti. Nabi Yunus menyesal. Nabi Yunus bertobat. Pertobatannya diterima oleh Tuhan. Tuhan kita bukan Allah yang kejam. Dia tidak tegah melihat umat-umatnya, kepada hamba-hambanya. Dia penuh kasih kepada saudara dan saya. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara, tidak sedikit olokan yang saya hadapi, yang saya terima dari rekan-rekan hamba Tuhan. Tetapi selama saya masih ingat bahwa Tuhan menyertaiku, selama kalau saudara juga mengalami hal yang sama, kalau kita merasa bahwa Tuhan menyertai kita, kita tidak usah goyah, tidak usah takut, tidak usah ragu dan bimbang karena ada pembelaan Tuhan. Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Dalam Roma pasal 10 ayat 13, saudara. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari kita berseru. Mari kita berseru memuliakan Dia. Berglori dengan Yesus. Mari kita naikkan, panjatkan pujian, syukur kita kepada. Mari kita naikkan doa-doa permohonan kita, syafaat kita buat bangsa dan negara kita. Mari kita naikkan syafaat kita buat pemimpin-pemimpin negeri kita ini. Mari kita naikkan syafaat kita buat keluarga-keluarga kita yang belum dilawat, yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita bersyafaat bagi orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal, belum pernah mendengar nama Tuhan. Sekali lagi bagi saudara yang terbeban buat pekerjaan Tuhan, saya menghimbau kepada saudara dan saya. Mari berkaryalah buat Tuhan. Berbuatlah apa yang Tuhan mau. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Jangan keraskan hatimu. Jangan cuek, jangan acuh.
Karena hari-hari kita bagaikan embun, bayang-bayang maut selalu berada di sekitar kita. Pemazmur Daud, Raja Daud berkata, selangkah saja aku melangkahkan kaki dari rumahku, maka maut telah mengintaiku. Bagi saudara dan saya, bagi jemaat Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, buang saja rasa takut itu. Abaikan saja rasa takut itu. Karena ada Tuhan menyertai saudara dan saya. 10.000 rebah di sebelah kananmu, 1.000 di sebelah kirimu, maka kau hanya melihat dan menontonnya. Dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 14, Tuhan ganti berperang dan kamu akan diam saja. Dalam Injil Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-18 berkata, sehelai rambut dari atas kepalamu tidak akan jatuh ke bumi ini tanpa izin Tuhan. Berarti hidup saudara dan saya berada di tangan Tuhan, tangan yang penuh kasih, tangan yang penuh kemurahan, tangan yang penuh kelembutan, tangan yang maha pemurah, panjang sabar engkau, Yesus Kristus. Yunus menyadari, hidup Yunus menyadari. Dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Yesus menenangkan angin ribut, diredahkannya. Otoritas kuasa Tuhan bekerja. Tuhan mengeluarkan firman. Tuhan mengeluarkan sepatah kata. Tuhan memerintah. Air bergelora, angin topan menderu, menerkam. Dan Yesus mengeluarkan perkataan, "Engkau diam, tenang." Saudara dan saya, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita mempunyai otoritas untuk berkata, "Engkau diam dan tenang." Hai jiwaku, tenanglah engkau. Jauhkanlah kiranya Tuhan bagi saudara dan saya, khususnya sebagai orang-orang pengusaha-pengusaha Kristen, pengusaha-pengusaha anak Tuhan yang diberkati. Engkau jangan sekali-kali mengeluarkan sepatah kata pernyataan yang berkata, "Hai jiwaku, tenanglah, karena di lumbungku penuh makanan, dan makanan itu tidak akan habis dalam bertahun-tahun." Dijauhkanlah Tuhan kiranya. Kasus itu pernah dikatakan oleh orang kaya, dan Tuhan berfirman kepada dia, "Malam ini nyawamu aku cabut." Kiranya engkau sebagai jemaat Tuhan di mana engkau berada, biarlah engkau menyadari hidupmu. Kalau engkau diberkati Tuhan, kalau engkau sehat sampai saat ini, kalau engkau mempunyai jabatan, posisi, kalau engkau melihat pertolongan Tuhan, camkan dan ketahuilah bahwa itu kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Nabi Yunus menyadari. Yesus menenangkan gelora. Air tenang,